Ya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita telah menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan, bahwa di dalam nyanyian-nyanyian ibadah kita telah mengagungkan Tuhan. Di dalamnya kita bersyukur dan terus kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus sampai pada waktunya di mana Dia datang kembali. Dan inilah waktu anugerah Tuhan untuk kita mendengarkan firman-Nya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 16 hingga 17. Firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 16 hingga 17. Bunyinya demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang baru sudah datang. Baik, kita melihat bahwa firman Tuhan ini telah kita baca dan kita telah mendengarkannya. Dan di minggu ini kita masuk ke dalam sebuah sorotan tema, yang baru sudah datang. Saudara-saudara, bahwa di dalam minggu-minggu kita ini, kita selalu menanti-nantikan atau merindukan sesuatu yang memberikan kesukacitaan, yang membangkitkan semangat atau gairah kita di dalam kita hidup menghadapi berbagai kondisi-kondisi dunia ini. Saudara-saudara, situasi dunia ini yang kita dengar dan kita jalani, yang kita rasakan di dalam jiwa kita, tentunya saat-saatnya adalah saat-saat yang begitu berat, saudara-saudara. Baik saudara-saudara yang sudah ada di dalam usia yang dewasa, maupun mereka yang ada dalam separuh baya atau masih muda, bahkan remaja, anak-anak sekalipun. Situasi dunia adalah situasi yang memang tidak bisa direkayasa. Ini adalah sesuatu yang ilahi, yang memang adalah campur tangannya Tuhan di dalam membuat kondisi dunia atau manusia secara global itu ada di dalam sebuah tantangan-tantangan, bahkan beban-beban yang mereka rasakan. Saudara, apa maksud semua itu, saudara? Maksud semua kesulitan-kesulitan atau beban dunia ini, itu mempunyai maksud dan tujuan agar manusia kembali untuk melihat kemurahan Tuhan, mau melihat lagi sesuatu yang diciptakan, dikaryakan Tuhan atau dihadirkan Tuhan di dunia ini melalui firman-Nya. Maka sekali lagi, di dalam firman Kristus, firman Tuhan, ada tersimpan rahasia yang begitu besar mengenai kebahagiaan saudara-saudara. Maka disinilah yang kita akan mau melihat bagaimana sesuatu yang baru itu sudah datang. Kita mau melihat apa itu, apa yang ada di balik sesuatu yang baru. Yang baru sudah datang. Saudara-saudara, di dalam kita mau melihat sebuah referensi, bagaimana kita mau melihat sesuatu yang baru itu datang, kita mau masuk menelusuri situasi kehidupan seperti yang kita kenal dengan sesuatu yang baru. Mari kita beranjak sejenak membuka Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Ya, Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga 33 saya akan bacakan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang
Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudara, referensi bacaan Injil Matius pasal 14 ini mau membukakan sebuah apa yang saya sebutkan dengan yang baru sudah datang. Saudara, dalam peristiwa Yesus menampakkan diri dan berjalan di atas air, ini adalah sesuatu peristiwa yang baru, saudara. Sepanjang di mana Yesus bersama murid-muridnya, mereka selalu melihat dia bagaikan hanya seperti manusia yang biasanya makan, minum, dan tidur, dan juga mengajar, dan bahkan aktivitas yang lain. Inilah yang kita mau melihat. Kita mendapatkan dari sini bagaimana murid-murid juga menerima sesuatu yang baru. Di dalam pribadi Yesus ada muncul sebuah penyataan diri Allah lagi, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berjalan di atas air. Ini sesuatu yang baru, saudara-saudara. Sepanjang sejarah pengetahuan manusia, bahwa semua manusia tentunya tidak bisa melihat peristiwa Yesus berjalan di atas air. Ini sesuatu penglihatan yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu supranatural, kekuatan Allah yang berkuasa atas hal natural di bumi ini, alam semesta. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita mau melihat, bagaimana kita belajar iman masuk dalam dimensi di mana Allah menyatakan kuasa dan keberadaannya, bahwa Dia berkuasa atas alam semesta. Nah, inilah iman yang harus kita masuk ke dalamnya. Iman yang mendatangkan sesuatu yang baru. Bersekutu dengan Yesus Kristus, saudara akan menemukan sesuatu pengalaman hidup yang baru. Menemukan iman yang akan membuat saudara baru. Saudara, Kristus Yesus datang ke dunia tidaklah sama dengan manusia pada umumnya. Tidaklah sama dengan semua pribadi-pribadi yang hadir di muka bumi, yang mendatangkan atau mengajarkan hal-hal yang menyangkut hukum-hukum Tuhan. Yesus datang berbeda dengan mereka yang datang, sebagaimana layaknya mereka datang. Katakanlah, kalau kita melihat tokoh-tokoh perjanjian lama, mereka semua datang. Para nabi datang, tokoh-tokoh iman datang, Elia datang, Abraham datang, Musa datang. Mereka datang memperlihatkan juga sebagaimana kalau kita melihat manusia itu apa adanya. Mereka datang memperlihatkan firman Allah. Mereka datang memperlihatkan
pola ibadah yang benar. Mereka datang bagaimana membawa penyembahan yang benar. Itu adalah apa yang dilakukan oleh manusia yang mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi Yesus datang melampaui semua yang telah ada. Maka inilah yang baru. Yang Kristus Yesus datang, dia bukan saja sampai kepada batasan mengajarkan tentang hukum Tuhan. Tapi dia sendiri memperlihatkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia berjalan di atas air. Itu memperlihatkan kepada para murid bahwa Yesus bukanlah seperti manusia pada umumnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, kami tidak akan menilai Kristus Yesus sebagaimana kami menilai manusia. Tetapi saat ini kita mau menilai Yesus terhadap dirinya dengan sesuatu yang baru. Oh, Yesus itu adalah Tuhan yang hadir di muka bumi. Saudara, ini yang menjadi penegasan Injil, firman yang kita ada atau baca, yang mana kita beribadah kepada Kristus Yesus untuk kita mengenal bahwa Tuhan sudah hadir di muka bumi. Yang baru sudah datang. Jadi dengan kehadiran Yesus di bumi, itu menandakan bahwa yang baru itu sudah datang. Semua yang ada di dalam manusia itu adalah yang lama, karena itu adalah ukuran manusia. Tetapi ketika Yesus datang, dia melampaui ukuran manusia, sehingga Yesus tidak bisa dinilai setara dengan ukuran manusia. Maka dia adalah Tuhan. Saudara, di era-era modern di mana banyak ilmu pengetahuan yang muncul dan di mana manusia diperkenalkan dengan penalaran manusia tentang kehidupan manusia di bumi ini. Semua yang mereka telusuri dan mengerti tentang manusia hanyalah sebatas bahwa manusia memang itu dia ada di bawah hukum-hukum alamiah. Maka saudara-saudara, banyak orang yang telah mengerti hukum-hukum ini, mereka hidup dalam skeptisisme. Apa itu skeptisisme? Hidup dalam keraguan-raguan. Hidup di dalam kurang percaya. Mereka tidak percaya kalau Allah bisa datang ke dalam dunia. Mereka kurang bisa menerima konsep bahwa Allah bisa datang ke dalam dunia. Itu skeptisisme namanya. Ragu, kurang percaya. Dan mereka bahkan berkata tidak masuk akal kalau Allah bisa datang ke dalam dunia. Kita kembali sebelum muncul filsafat skeptisisme. Filsafat Plato yang mengungkapkan tentang keberadaan Allah, eksistensi Allah. Bahwa Allah itu maha suci. Dia berada di tempat yang maha tinggi. Dan orang manusia pun tidak bisa mampu menghampiri dia. Bahkan Allah dengan manusia tidak bisa bersekutu. Apatah lagi kalau Allah datang ke dalam dunia. Itu saudara-saudara. Plato seorang ahli filsuf Yunani yang hidup abad ketiga sebelum Masehi. Mengajarkan bagaimana manusia itu dipenuhi dengan skeptisisme. Tidak percaya tentang kuasa Allah yang hadir di dunia. Itulah sebabnya pengaruh ajaran Plato membuat banyak generasi manusia yang kehilangan kepercayaan. Mereka tetap hidup dalam hal yang lama. Keraguan-raguan, tidak percaya adalah hal manusia yang lama. Manusia selalu ada di dalam kondisi manusia. Bahwa manusia tidak percaya akan hal supranatural. Akan hal-hal kuasa Allah di bumi. Itulah manusia yang lama. Tetapi ketika Yesus sungguh-sungguh lebih menyatakan pribadinya sebagai Tuhan yang datang ke dalam dunia, barulah banyak orang mulai sadar bahwa ternyata
Apa yang supranatural yang tidak mungkin terjadi di bumi bisa terjadi. Allah datang ke dalam dunia, dibuktikan melalui kedatangan Yesus. Dan Yesus membuktikan bahwa dirinya datang dari Allah ketika dia berjalan di atas air. Saudara, apa yang terjadi ketika para murid melihat Yesus berjalan di atas air? Mereka memberikan komentar seperti ini. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, sesuatu yang baru muncul dalam pikiran manusia, khususnya mereka yang ada dalam persekutuan dengan Yesus, ialah murid-murid. Petrus berkata, dan dikatakan di situ, semua orang yang berada dalam perahu itu bersama Petrus berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Yesus anak Allah. Saudara, jadi ini bukan sebuah pengakuan asal-asalan, tetapi telah dibuktikan bahwa Yesus berjalan di atas air. Dan ketika Petrus membuktikan mau mengikut, mencoba melakukan dengan iman yang dia punya, dia bisa berjalan, tetapi hanya sebentar. Karena rasa keraguannya, ketakutannya muncul, dia tenggelam. Dan ini saudara-saudara, manusia ada di dalam posisi di mana keraguan-keraguan selalu ada. Tetapi ketika mereka percaya kepada Yesus, keraguan yang merupakan karakter sifat hidup lama manusia itu berubah menjadi yang baru. Ialah mengaku dan melihat bahwa Yesus anak Allah. Mereka menyembah Yesus dan penyembahan itu adalah benar. Saudara-saudara, jadi di sini saudara-saudara kita mau melihat apa yang baru sudah datang. Ialah bahwa pola kerajaan Allah, hal supranatural itu sudah ada di tengah orang-orang yang percaya pada Yesus di muka bumi. Maka saudara-saudara, hal supranatural itu tidak pernah akan hilang lagi. Karena dia sudah datang. Karena Yesus sudah datang di bumi 2000 tahun yang lalu. Maka hal supranatural, hal yang baru itu sudah datang di dunia ini. Maka filsafat Plato sudah usang, tidak berlaku lagi. Filsafat skeptisisme sudah tidak laku lagi. Karena Yesus sudah meniadakan, menghancurkan filsafat-filsafat dunia. Orang-orang yang memang belum pernah melihat hal supranatural. Maka saudara-saudara yang percaya kepada Kristus, hari-hari ini saudara memiliki sebuah prinsip baru yang disebut bahwa hal yang baru sudah datang. Allah telah datang ke dalam dunia. Dan saudara akan menerima hal yang baru. Nanti saudara akan melihat hal yang baru yang lebih dalam lagi apa. Saudaraku yang terkasih, di dalam penyampaian ini, bahwa Yesus anak Allah bukanlah mempunyai makna bahwa Yesus diperanakan oleh Allah. Tapi istilah anak Allah adalah artinya datang dari Allah. Berarti hanya Allah sajalah yang datang ke dalam dunia. Karena dikatakan anak Allah, artinya anak itu artinya datang dari Allah. Datang dari, bukan anak dalam pengertian keturunan manusia. Jadi makna anak Allah itu adalah datang dari Allah. Maka karena datang dari Allah, siapakah? Hanya Allah sendiri. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, sebutan Yesus anak Allah itu ketika dipakai oleh murid-murid dan mereka menyembah Allah di hadapan Yesus yang mereka sebut anak Allah. Dan ini, doktrin ini yang dipegang oleh gereja dan sampai kepada kekekalan bahwa Yesus adalah Allah. Saudara-saudara, jadi di sini kali ini yang baru sudah datang, inilah hal supranatural. Bahwa penyebutan Yesus anak Allah itu adalah hal yang baru, hal supranatural yang di mana manusia banyak pada saat itu kurang percaya. Dan hal yang baru ini adalah sebuah pengetahuan keilahian. Bahwa manusia harus tahu bahwa Allah telah datang ke dalam dunia. Siapa? Yaitu Yesus.
Saudara-saudara, inilah hal yang baru menyangkut iman. Percaya kepada Yesus, bahwa itu adalah hal yang baru. Bahwa Dia adalah Allah, itu adalah yang baru. Sedangkan yang masih skeptis, yang masih ragu terhadap Yesus adalah Allah, itu mereka dipengaruhi oleh manusia lama, ajaran-ajaran lama, manusia-manusia skeptis, manusia-manusia yang dipengaruhi oleh filsafat. Maka ini saudara-saudara, hal yang baru inilah yang dihadirkan oleh Allah sendiri, yang dikatakan hidup di dalam iman. Jadi ketika Yesus datang, itu menghadirkan iman yang berkenan kepada Allah. Iman yang baru yang akan membuat manusia masuk dalam hal supranatural, bisa bersekutu dengan Allah dengan benar. Saudara, jadi manusia tidak akan lagi mustahil melihat hal-hal yang ajaib yang Allah lakukan, termasuk ketika bersekutu dengan Allah, memanggil nama Allah, memanggil nama Tuhan. Tuhan akan hadir di tengah mereka, karena memang itu adalah prinsip yang baru yang Tuhan kenakan di dalam dimensi yang baru. Sedangkan prinsip yang lama, mereka yang menolak Yesus, belum mau menerima Yesus, tidak akan pernah melihat hal-hal yang mustahil seperti itu. Maka apa yang dikatakan firman, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa itu? Ya, ini hal yang baru, hal supranatural ketika Yesus menyatakan diri di dalam dunia ini. Saudara, jadi sampai kita masuk kepada sebuah pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita melihat kemuliaan Allah sepenuhnya hanya di dalam Yesus. Sekalipun saudara kali ini ketika mendengar berita tentang surga, tentunya saudara belum pernah masuk ke dalam surga. Tetapi ketika saudara telah menerima Yesus, percaya Yesus, roh saudara telah dibawa masukkan ke dalam situasi surga. Maka disinilah nanti kita akan menemukan istilah damai sejahtera. Itu bersumber dari surga. Damai itu tidak bisa bersumber dari tempat lain. Dia datangnya dari surga. Jadi ketika saudara mengalami sukacita damai sejahtera, itu saudara telah berada dalam lingkungan surgawi yang di dunia ini. Saudara, jadi nanti apa yang dimaksudkan dengan bahwa saudara akan melihat sesuatu yang baru sudah datang, apa itu? Yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah hal yang baru. Damai sejahtera itu hal yang memang dari surga, makanya disebut yang baru. Jadi yang dari dunia tidak pernah menghadirkan damai sejahtera, saudara. Maka kalau yang baru itu adalah damai sejahtera, maka dia akan tetap ada di bumi di antara orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, makanya istilah seringkali, kalau istilah shalom bagi orang-orang percaya, maka itu memang diperlakukan karena hal yang baru itu sudah datang. Karena Yesus telah membawa damai sejahtera kepada manusia. Saudara yang terkasih, kita mau melihat hal seperti ini sebagai sesuatu pengetahuan kita, bahwa hal yang baru itu perlu kita telusuri dalam hidup kita. Seterusnya, hal yang baru itu adalah ciptaan baru. Saudara, di dalam 2 Korintus 5 itu beranjak kepada suasana manusia baru. 2 Korintus 5 ayat dikatakan ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ciptaan baru. Jadi ciptaan baru bukan dalam bentuk fisik, tetapi di mana roh yang tadi manusia biasa menjadi roh yang telah diintervensi oleh roh Allah, telah dipengaruhi, dikuasai oleh roh Allah. Lalu kemudian dia mendapatkan sebuah suasana baru yang dari Allah, maka melahirkan manusia baru. Saudara-saudara, jadi manusia baru bersumber daripada Allah datang ke dalam dunia. Allah memulai dari dirinya
untuk datang ke dalam dunia. Jadi dengan kehadiran Allah yang datang ke dalam dunia dalam Tuhan Yesus Kristus, itu mempunyai efek kepada manusia kita, yaitu kita menjadi manusia baru. Artinya bahwa kita tidak akan mengalami sebuah penghukuman. Jadi manusia lama itu sudah diwarnai dengan penghukuman, sedangkan manusia baru sudah diwarnai dengan keselamatan. Jadi hal yang baru ini adalah berbicara tentang keselamatan manusia dari penghukuman Tuhan karena dosanya. Ya saudara-saudara, ciptaan baru dikatakan kainethesis. Dalam teks Yunani, kainethesis itu ciptaan baru. Itu berarti bahwa itu manusia berdamai dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Jadi di sini karena Kristus Yesus, saudara. Jadi dengan kata lain bahwa orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, mereka sungguh-sungguh telah didamaikan dengan Allah. Sudah tidak bisa dikurangi, dihilangkan. Dan damai ini bersifat kekal. Jadi inilah orang-orang pilihan. Orang-orang yang menjadi ciptaan baru ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang disebut sebagai orang-orang ciptaan baru. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat yang lama, itu berarti keturunan manusia. Generasi manusia yang memang tidak mau percaya Yesus Kristus. Arkaya itu adalah manusia lama. Jadi kalau kita melihat di dunia ini tentunya pemandangan manusia berdasarkan wahyu Tuhan ada dua. Manusia lama dan manusia baru. Di dalam satu dunia yang bulat dan utuh ini. Sambil menantikan datang keselamatan untuk dipisahkan. Maka manusia baru adalah manusia yang berdamai dengan Allah. Hidup dalam damai sejahtera siang dan malam. Melewati pagi dan siang. Sekalipun dunia ini mengalami sebuah krisis yang sama dirasakan oleh manusia lama dan manusia baru. Tetapi mereka tidak bisa kehilangan damai. Mereka tetap hidup. Mereka tetap ada. Tuhan memelihara mereka. Itulah sebabnya kalau seringkali kita melihat orang mengeluh kesulitan-kesulitan kehidupan, beban berat hidup di dunia ini. Itu semua manusia merasakan. Tetapi bagi manusia ciptaan baru, mereka tidaklah sampai tergeletak. Mereka tetap mampu dibukakan jalan untuk mengatasi kesulitan. Maka kita mau sampai kepada sebuah konsep dunia yang kita telah mengerti saat ini. Bahwa dunia saat ini sedang ada di dalam tekanan-tekanan kesulitan yang berat. Tetapi jawaban yang terindah bagi manusia baru, ciptaan baru, adalah mereka dipelihara Tuhan. Mereka telah ada di dalam suasana yang baru, ciptaan baru, di mana di situ pemeliharaan Allah ada. Di situ ada providensianya Allah ada, pemeliharaan Allah atas kehidupan mereka di dunia. Maka di sini saudara-saudara, kita hidup di dalam ukurannya Allah, bukan ukuran manusia. Jadi kemanusiaan kita di dunia ini adalah kemanusiaan yang baru, bukan kemanusiaan yang lama. Jadi kita ini adalah generasi yang dimasukkan ke dalam sebuah dimensi yang baru, ruangan yang baru, ruangan yang dipelihara oleh Allah di dunia ini. Maka ini saudara-saudara, ini menjadi firman Tuhan bagi kita. Di dalam ibadah kita kepada Kristus Yesus, kita tidak sia-sia dalam seluruh ibadah kita. Kita tidak mengalami kerugian ketika kita beribadah. Karena disinilah kita selalu dipelihara Tuhan dalam dimensi yang baru, di mana kita mengalami masa ciptaan yang baru, masa keselamatan, masa pemeliharaan Allah di bumi. Maka ini saudara-saudara, bagian-bagian yang kita harus tahu mengenai manusia yang baru, hal yang baru sudah datang. Kembali kita mau melihat di dalam apa yang disebut manusia baru. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 12. Kitab Kolose pasal 3 ayat 12 menjelaskan bagi kita bahwa manusia baru
adalah manusia yang diberikan sebuah kebenaran-kebenaran yang memang tidak ada di dalam manusia lama. Kolose 3 ayat 12 dikatakan begini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Dikatakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, ini bagian yang ada dalam manusia baru. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 5 unsur yang menjadi dimensi baru. Yang disebut sebagai yang baru sudah datang. Saudara-saudara, jadi warna kehidupan kita ketika kita masuk ke dalam dimensi yang baru, di mana kita menyembah Yesus sebagai anak Allah. Dia adalah Allah kita. Maka kita akan memiliki sebuah pemahaman, yaitu memiliki belas kasihan. Ini tidak ada di dalam manusia lama. Kita memiliki kemurahan. Ini tidak ada di dalam manusia lama. Kita memiliki kerendahan hati. Ini tidak ada di dalam manusia lama. Kita memiliki kelemah lembutan. Ini tidak ada di dalam manusia lama. Kita memiliki kesabaran. Dan ini pun tidak ada dalam manusia lama. Semua ini adalah manusia baru. Semua orang yang menerima Kristus masuk di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus yang dinamaikan dengan Allah. Mereka akan menerima 5 unsur yang baru ini. Maka inilah yang akan dilipat gandakan, akan dimultiplikasikan di dalam kemanusiaan baru di dunia ini. Maka dalam hari-hari penyelamatan, orang-orang yang dipilih Allah adalah orang-orang yang hidup dalam kesabaran, orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati, orang-orang yang hidup di dalam belas kasihan, dan hidup di dalam kelemah lembutan. Ini saudara-saudara. Maka ini menjadi sebuah anugerah Tuhan bagi kita lagi. Bahwa sesuatu yang baru itu sudah datang. Kita harus mengerti. Dia hadir dalam bentuk sebuah pola hidup. Menjadikan kita manusia baru. Jadi mulai daripada pribadi Allah yang memberikan pengetahuan baru bagi manusia. Sampai kepada sebuah pola hidup baru. Yang dimana kita jalani sebagai manusia. Jadi kita bukan lagi mengukur manusia sebagai manusia lama. Tetapi manusia baru yang setara dengan Kristus. Mengukur di mana Kristus Yesus datang membawa kesabaran. Datang menghasilkan manusia memiliki belas kasih, kerendahan hati. Ini sebuah multiplikasi di dalam kehidupan manusia. Pelipat gandaan. Jadi peningkatan dari manusia lama kepada manusia baru. Jadi manusia lama inilah yang dihadirkan, diciptakan oleh Allah untuk masuk kepada keselamatan. Maka saudara-saudara, di dalam kita meneruskan ibadah kita, kita harus tahu bahwa pentingnya belas kasihan, pentingnya kesabaran, pentingnya kerendahan hati, pentingnya kemurahan dan kelemah lembut. Mengapa? Ini menjadi manusia baru, ciptaan baru. Ini dimensi baru. Ini pengetahuan baru manusia. Di dalam manusia baru yang kita lihat 5 unsur ini. Maka saudara, ketika menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, saudara harus memahami ini. Bahwa 5 karakter, 5 kerohanian tergolong ke dalam kerohanian manusia baru. Maka kerohaniannya diperlihatkan dengan kesabaran, kelemah lembutan. Ini kerohanian, bagian daripada karakter. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam kita menjalani kehidupan ibadah dan pelayanan di dunia ini, kita harus tahu bahwa inilah yang kita harus kedepankan di dalam hidup kita. Bahwa kita bukan hanya bermegah dengan pengetahuan kita, tetapi kita bermegah juga dengan karakter kita.
Kita bermegah karena kita bisa melakukan, kita bisa hidup di dalam suasana yang baru, di mana kita hidup dalam kerendahan hati. Itu kita harus bermegah, kita harus bangga di dalamnya. Kalau kita hidup dalam kesabaran, kita harus bangga kalau kita bisa hidup sabar. Kita harus bangga ketika kita bisa hidup dalam berkemurahan, berbelas kasih. Kita harus bangga karena itu adalah manusia baru. Manusia yang diciptakan baru oleh Allah dalam Yesus Kristus. Maka ini kita harus menarik pengertian dari pengetahuan kita sampai kepada menuju kepada praktek hidup. Kita harus bisa sesuai dengan firman Kristus. Dan kita tentunya tidak akan mengambil pola manusia lama yang belum percaya Yesus. Mereka hidup di dalam kesombongan. Mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Mereka hidup dalam perseteruan. Itu tidak perlu kita mengambilnya karena itu manusia lama. Itu manusia lama. Hidup dalam skeptis, keraguan-raguan. Itu manusia lama. Jadi di sini kita memperhatikan bahwa manusia baru adalah orang yang percaya. Orang yang selalu melihat kebesaran Tuhan. Tuhan mampu membuat kehidupan saudara dan saya menjadi baru. Itu penting. Itu percaya. Jadi menjadi manusia baru di dalam diri kita masing-masing itu menjadi targetnya Tuhan. Membawa kita kepada keselamatan. Jadi masuk ke surga itu adalah finishnya. Starting yang di mana? Yaitu Tuhan merubah karakter kita. Jadi kita harus relevan. Jangan mempunyai pengetahuan ingin masuk surga. Itu adalah finishing point. Tetapi starting pointnya di dunia ini ialah kehidupan kita dirubah menjadi manusia baru. Ini dia, saudara. Jadi tentunya kita harus melihat kompleksitas kehidupan iman itu. Jadi tidak sebatas kita mau mengerti atau hanya mengetahui bahwa ketika percaya Yesus kita beroleh keselamatan di surga. Itu sebuah pengetahuan finishing point. Tetapi starting pointnya kita harus tahu bahwa hidup kita harus masuk dalam dimensi baru. Ya ini yang memang Tuhan siapkan di dunia ini. Hidup dalam kerendahan hati. Jangan anggap orang kerendahan hati sesuatu yang dibuat-buat. Tidak. Itu kerendahan hati datang dari surga. Itu adalah ciptaan baru. Kelemah lembutan. Itu ciptaan baru. Bukan buatan manusia. Kesabaran. Itu ciptaan baru. Ya. Ini bukan buatan manusia. Dan manusia tidak bisa berperilaku seperti itu. Manusia lama tidak bisa berperilaku seperti itu. Itulah sebabnya kita harus bangga. Bersyukur kalau kita bisa masuk hidup dalam kelemah lembutan, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan, dan dikatakan lagi berbelas kasihan. Nah, jadi ini saudara-saudara, bahwa kita mau melihat sesuatu yang baru sudah datang. Bukan saja mujizat-mujizat kesembuhan, bukan saja mujizat-mujizat supranatural yang melampaui hal-hal alamiah, tetapi pembaharuan hidup itu adalah sesuatu yang baru. Itulah yang Tuhan nyatakan dalam 3 aspek. Supranatural, yaitu berkuasa atas alam, mujizat-mujizat kesembuhan, dan kuasa-kuasa dunia, kuasa setan tunduk kepada kuasa nama Yesus, dan pembaruan hidup. 3 aspek yang menjadi bagian daripada yang baru sudah datang. Maka kita mau memperhatikan yang baru sudah datang. Itu dia sudah ada di dalam bumi. Dan itu kita bisa menemukannya ketika kita datang kepada Yesus. Di dalam hidup saudara, firman-Nya telah disediakan supaya yang baru itu saudara dapat menerima. Yang baru tidaklah
dijual di tempat-tempat yang orang senang berbuat dosa. Yang baru itu ada di dalam Kristus Yesus, di mana orang-orang berseru nama Yesus. Mereka yang telah mendapatkan hidup baru itu akan menjadi tempat di mana saudara mendapatkan yang baru. Maka hari ini saudara-saudara, firman Tuhan ini diberitakan supaya saudara carilah hal yang baru. Karena yang baru itu sudah datang. Ialah engkau memperoleh selamat, menjadi ciptaan baru di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan saya mendoakan saudara yang mendengarkan firman Tuhan kali ini, saudara dibukakan pintu oleh Tuhan untuk masuk ke dalam dimensi yang baru, hidup baru di dunia ini. Haleluya. Amin.